Halo pejuang kampus, pejuang SNPTN, pejuang SBNPTN, dan KIP kuliah. Saya akan berikan informasi penting, maka jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi. Jadi adik-adik kali ini saya akan membahas persyaratan pas foto dan masalah yang dihadapi pada saat registrasi, yaitu terjadi masalah dengan API Pusdatin, ataupun biasanya akan muncul masalah dapodik yang belum terdata. Nah, jadi sebelum saya lanjut, jika sekiranya video ini bermanfaat, mohon di like dan subscribe agar kalian, Bapak Ibu, adik-adik akan mendapatkan notifikasi ketika saya akan upload foto, upload video. Nah, Bapak Ibu, adik-adik calon mahasiswa pejuang SNMPTN, jadi jika sekiranya akan mendapatkan masalah seperti ini, karena kita tahu bahwa sekarang ini web LTMPT itu belum normal atau overload karena pengguna terlalu banyak. Makanya disarankan untuk lulusan 2020 dan 2021 jangan dulu melakukan registrasi. Kalian punya jadwal tersendiri. Biarkan untuk adik-adik di lulusan 2022. Nah, ini kalau terjadi masalah dengan API Pusdatin ini, itu karena data adik-adik itu bermasalah. Kalau misalnya di luar dari jaringan yang overload tadi bermasalah. Caranya adik-adik menghubungi operator, menyampaikan ini ketika ketika jaringan sudah normal ya, kemudian masih ada notifikasi terjadi masalah dengan API ataupun dapodik lainnya. Nah, caranya kalian harus menghadap ke operator dan meminta perbaikan data. Biasanya ada operator yang salah menginput ataupun data kalian dari SMP yang ditarik oleh operator ke SMA itu ada kesalahan. Ya, sebelum saya akan membahas pas foto, nah jadi adik-adik kendala-kendala yang dihadapi sudah dari kemarin di tanggal 10 sampai dengan hari ini itu biasa terjadi di website LTMPT pada saat pembukaan pendaftaran. Itu biasa, biasa itu setiap tahun itu rutin terjadi. Jadi kita harus maklum juga karena website untuk LTMPT ini banyak pengguna. Nah, jadi jangan khawatir, tetap sabar, terus dicoba dan sampai berhasil. Saya yakin akan berhasil di suatu saat nanti. Sebelum saya akan membahas tentang pas foto, jadi saya akan perlihatkan persyaratan untuk dokumen yang akan kalian persiapkan itu NISN, yaitu nomor induk siswa nasional, yaitu kalian bisa lihat secara online, yaitu nisn.data.kemendikbud.go.id. Kemudian NPSN itu bisa adik-adik lihat di data referensi kemendikbud.go.id atau data langsung diketik di Google seperti di video saya sebelumnya. Kemudian tanggal lahir, isi tanggal lahir dengan benar. Nah, sebetulnya tanggal lahir ini urgen terjadi kesalahan. Biasanya di Dapodik beda dan di kakak kalian beda. Kalau operator belum melakukan pembaharuan, maka kalian tidak bisa melakukan pendaftaran sehingga kalian menghubungi operator seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian email dan password. Nah, gunakan email yang aktif dan password yang mudah diingat. Nanti saya akan buatkan video bagaimana ketika kita lupa password akun LTMPT. NIK yaitu nomor induk kependudukan bisa adik-adik lihat di kartu keluarga, atau bisa kalian lihat di kartu keluarga ataupun KTP. Pas foto terbaru ukuran 4x6 minimal 80 KB kilobyte dan maksimal 300 kilobyte. Warna background itu bebas, yang penting warna. Biru, merah, terserah bebas. Tidak ada ketentuan LTMPT harus warna biru ataupun harus warna merah. Jadi dia bebas. Namun alangkah baiknya diberikan warna yang baik sesuai dengan biasanya kampus itu mempersyaratkan ketika sudah lulus akan masukkan pas foto dan biasanya berlatar belakang biru atau merah tergantung kampus. Alangkah baiknya sesuaikan dengan kampus yang akan kalian daftar. Nah, pas foto, jadi adik-adik ini kita lihat pas foto ini. Nah, jadi model pas foto harus seperti ini. Ya, jadi ini sudah benar. Ini pas foto yang baik dan benar. Terserah mau biru atau mau merah itu terserah adik-adik. Jadi tidak jadi masalah.
Yang penting pada saat kalian mengcrop, saya akan berikan contoh bagaimana cara kita upload foto. Jadi saya buka salah satu sebelum diupload, adik-adik diharapkan untuk membaca pas foto yang diunggah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pas foto terbaru ukuran 4 cm kali 6 cm, jadi 4 kali 6 dengan resolusi 200 px kali 300 px dan rasio aspek 2.3. Jadi kalau tidak 2.3 akan kalian upload itu akan bermasalah, tidak bisa di-upload. Kemudian pas foto berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja. Nah, di sini sudah jelas dari ini akun LTMPT ini sudah jelas warna apa saja. Yang penting jelas, baik dan tidak kabur. Kemudian file pas foto itu berupa JPEG, JPG atau PNG. Kemudian ukuran minimal 80 KB dan ukuran maksimal 300 KB. Orientasi pas foto vertikal, jadi ingat atau dia vertikal, kemudian posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Kemudian kualitas foto harus tajam dan fokus. Jadi tidak kabur, terlihat jelas dan fokus. Kemudian tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah terlihat jelas. Jadi usahakan semua terlihat jelas. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kepala terletak di tengah secara horizontal. Jadi saya akan contohkan satu siswa saya. Jadi saya akan cari foto. Nah, ini semua foto. Jadi adik-adik bisa lihat ini foto-foto ini semua memenuhi syarat. Jadi modelnya seperti ini. Coba bisa adik-adik lihat kalau foto adik-adik sudah seperti ini, ukurannya sudah bagus, cus silakan untuk upload foto apabila jaringan sudah normal. Nah, biasanya orang yang sudah berhasil aktivasi akun itu sudah bisa masuk. Kecuali yang belum berhasil mendaftar, sekarang ini belum bisa. Masih ada notifikasi seperti yang tadi, yaitu masalah API Kemendikbud. Saya contohkan untuk upload. Jadi setelah kita upload tadi begini, jadi kita lihat file di mana. Kalau untuk di HP sudah ada video saya sebelumnya. Tuh. Kemudian kita klik unggah. Nah, setelah kita unggah, ini ada keterangan foto berhasil disimpan. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini adik-adik akan mengatur posisinya. Jadi, misalnya begini, kita ada pertanyaan, apakah harus sesuai dengan wajah di sini? Disesuaikan seperti ini, misalnya kita perkecil dulu. Ini sudah itu miring, kemudian kita ya atau kita tambah perbesar, nah begitu. Nah, jadi kita perkecil. Walaupun wajahnya tidak sejajar itu ketika kita crop, ya pasti akan muncul seperti ini. Jadi tinggal kita atur, ini ada tambah, ini ada kurang, ini ada ke bawah, ini ada ke atas. Jadi kita bisa sesuaikan melalui panah yang sudah diberikan oleh LTMPT, atau kita ke samping untuk supaya sejajar. Setelah sudah sejajar seperti ini, maka kita klik simpan. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, maka akan muncul biodata kalian, ya, sampai simpan permanen. Namun, simpan permanen ini belum bisa dilakukan, bisa melakukan simpan permanen nanti pada tanggal 8 Februari. Jadi adik-adik sampai di situ saja dulu, belum bisa melakukan simpan permanen. Nah, jadi semoga besok dan seterusnya sudah mulai normal untuk web LTMPT. Jadi ingat adik-adik, sebelum melakukan simpan permanen seperti ini, sebelum melakukan simpan permanen, jadi saya tes untuk simpan permanen, pasti ada notifikasi bahwa simpan permanen itu nanti di tanggal 8 Februari. Ya, itu. Anda belum dapat melakukan simpan permanen sebelum 8 Februari 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, adik-adik, mohon maaf. Jadi ketika ada masalah seperti ini masalah. Ini jangan panik, jangan panik. Ketika jaringan sudah normal, pasti adik-adik bisa masuk. Namun, kalau sudah normal, kemudian adik-adik masih seperti ini untuk lulusan 2022, silakan menghadap operator Dapodik. Catatan membawa kartu identitas berupa KTP atau kartu keluarga. Sehingga operator akan
melakukan verbal peserta didik dan akan memperbaiki ini. Tidak lama kalau LTMPT, Dapodik ke LTMPT itu agak cepat. Jadi tadi kemarin saya memperbaiki siswa saya perbaiki sekitaran 30 menit pas saya buka di LTMPT, siswa tersebut sudah berhasil perubahannya sudah muncul sehingga perubahan ini memang diberikan kemudahan oleh LTMPT. Oke, jangan panik pas foto dan masalah seperti ini tetap bisa diatasi. Jika ada yang ingin bertanya atau meminta bantuan untuk mendaftar, silakan komen di bawah kolom komentar. Oke.